Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pertemuan yang lalu kita masih berada dalam pasal hukum bergabung dengan madhab ilhadiyah, madhab kekufuran seperti komunis, kemudian sekuler, kapitalis. Demikian pula ahzab al-jahiliyah, kelompok-kelompok jahiliyah. Poin pertama telah kita baca. Masuk pada poin yang kedua di halaman khamisah wal khamsun ba'dal mi'ah 155. Kata beliau, wal intima'u lil ahzabil jahiliyati wal qaumiyati ansariyati huwal ahar kufrun waridatun an dinil Islam. Seseorang bersandar, bergabung kepada kelompok-kelompok jahiliyah berkaitan dengan kekauman, nasionalis, maka itu sisi yang lain, kekufuran dan kemurtatan dari agama Islam. Saudara yang saya hormati, li'annal islama yarfudul asabiyati, karena Islam itu menolak asabiyah, golongan, kelompok, kaum atau nasionalis. Wal na'ratil jahiliyati, kebanggaan-kebanggaan jahiliyah. Islam menolak perkara yang seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Bapak moyang kita sama, Bapak Adam. Nenek moyang kita sama, Hawa. Allah jadikan kalian itu berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal. Kemudian ditutup ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian
di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Ayat ini, saudara yang saya hormati, menolak asobiyah. Karena semua kita ini bapak moyangnya sama. Kalau seorang misalkan bangga, oh saya keturunan ini, saya bangsa ini, padahal semua kita sama itu. Semua kita sama. Kita lahir, kita merupakan keturunan Adam dan Hawa. Saudara yang saya hormati, saya dari ayat supaya kita saling mengenal. Kemudian ditutup, kemuliaan kalian di sisi Allah itu bukan karena nasab. Makanya kalau seorang nasabnya tinggi tapi tidak beramal soleh, nggak ada nilai. Maka lihat bagaimana Abu Lahab memiliki nasab yang tinggi, tapi ketika tidak beramal soleh, maka celaka dia. Saudara yang saya hormati, kemuliaan di sisi Allah ketakwaan. Mungkin Jawa. Kalau di masa Nabi SAW, lihat Bilal. Bilal itu budak dari negeri Habasyah, Persia. Saudara yang saya hormati, tapi beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan yang dimiliki. Ya, Salman Al-Farisi. Kalau Bilal dari negeri Habasyah, Habsyi. Dari negeri Habasyah. Salman dari Persia. Bukan keturunan orang Arab, tapi mulia karena sebab ketakwaan yang mereka miliki. Ini ayat, saudara yang saya hormati, menunjukkan Islam itu menolak asobiyah. Islam itu mengingkari segala kebanggaan jahiliyah. Kebanggaan jahiliyah itu biasanya dengan nasab. Dengan nasab. Ya, saudara yang saya hormati, ini dari sisi ayat. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man da'a ila asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Laisa minna man ghadaba li asabiyatin. Kata Nabi, bukan dari kami. Bukan dari kami ini, Nabi SAW berlepas diri. Bukan dari kami itu, bukan dari syariat kami. Bukan dari syariat kami. Seseorang yang menyeru, mengajak kepada asabiyah. Hayo, kita ini rasnya Jawa. Menyeru kepada Jawa. Menyeru kepada asabiyah, kepada kelompok, kepada golongan. Kata Nabi, laisa minna. Demikian pula bukan dari kami. Seorang yang berperang karena golongan, karena asabiyah kepada kelompok. Tapi apa perang yang disyariatkan? Perang yang disyariatkan itu adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jihad hujum itu nanti sebelum menyerang, tawarkan dulu masuk Islam. Tawarkan dulu masuk Islam. Karena perangnya itu li'i'la'i kalimatillah. Bukan karena asabiyah, bukan karena asabiyah. Bukan dari kami. Siapa yang marahnya itu juga karena saudara yang saya hormati asabiyah. Misalkan rasnya, sukunya dicela, muncul amarah. Itu berarti amarah yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang marah karena Allah itu kalau syiar agama dilecehkan. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita sama seperti dalam ayat. Islam yarfudul asabiyat. Islam itu menolak asabiyah. Menolak asabiyah. Jangankan kok istilahnya bukan syariat. Di masa Nabi ada kalimat-kalimat yang syar'i tapi diinginkan dengannya asabiyah. Beliau marah itu. Pernah ada seorang sahabat dari kalangan Ansor berkelahi dengan sahabat dari kalangan Muhajirun. Yang sahabat Ansor, ya lil Ansor. Ansor, sini bela kami. Dari kalangan Muhajirun, ya lil Muhajirin. Nabi SAW marah. Kenapa kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Padahal Muhajirun wal Ansor itu adalah satu nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Tapi kalau diinginkan dengan asabiyah, kita ini golongannya Ansor, kita ini golongannya Muhajir. Saudaraku yang saya hormati, Nabi SAW tidak menyukai. Kembali, Islam itu menolak asabiyah. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyati
fafahruha bil aba innama huwa mu'min taqi au fajirun syaqi. Annasu banu Adam wa Adam khuliqa min turab la fadla li arabi wal ajami illa bitaqwa. Hadis ini luar biasa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kebanggaan kesombongan jahiliyah. Kebanggaan kesombongan jahiliyah itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak datangnya Islam. Makanya bangga dengan bapak moyang, bangga dengan leluhur. Di tempat kita ada seseorang yang bangga dengan leluhur itu, entah karena leluhurnya itu merupakan raja. Saya ini nggak sembarangan, saya ini darah biru katanya. Ada orang yang mengatasnamakan agama, saya ini bukan sembarang orang. Bapak moyang kami itu tokoh-tokoh Islam, kiai, saya Gus. Apalagi di masa sekarang ada orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi akhirnya meremehkan yang lain, sombong dengan bapak moyangnya. Kata Nabi SAW, hanya saja manusia itu terbagi menjadi dua, mukmin taqi, fajir syaqi. Seorang mukmin yang bertakwa atau seorang yang fajir yang dia akan mendapatkan kesengsaraan. Kemudian beliau SAW sebutkan manusia itu anak keturunan Adam. Anak keturunan Adam. Kalau seseorang bangga dengan bapak moyangnya, maka bantahannya itu para ulama terangkan, kalau seorang itu sombong dengan bapak moyangnya, maka terangkan annasu banu Adam. Mbahmu sapa? Wah, mbah saya ini darahnya biru. Mbah saya ini adalah para kiai pembesar-pembesar. Bagaimana jawaban kita? Walhamdulillah, mbah saya itu adalah mbah-mbahnya kalian. Mbah Adam alaihissalam itu sebagai pemutus kalau seorang sombong dengan jahiliyah. Sombong dengan jahiliyah. Belum cukup dari situ, Adam diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Orang mau sombong, tanah itu sifatnya adalah tawadhu. Tanah itu diinjak-injak tetap menumbuhkan tumbuhan. Sifatnya tawadhu. Tanah itu sifatnya bukan panas membuat kerusakan. Makanya ketika iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya nggak mau sujud kepada Adam. Wong kau ciptakan aku ya Allah lebih baik dari Adam kok. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Logika yang keliru. Sifat api panas, sifat tanah tawadhu. Tanah itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Orang mau sombong dengan bapak moyangnya, ingat bapak moyang kita Adam diciptakan dari tanah. Nggak boleh seseorang bangga diri sombong dengan bapak moyangnya. Bahkan kata Nabi, nggak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam kecuali karena sebab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas. Islam itu sekali lagi menolak asabiyah. Menolak asabiyah. Apalagi kalau di luar Islam, kan di luar Islam itu ada kasta-kasta. Orang rendahan, sudra. Nanti kalau tingkatan yang paling tinggi, wah ini tingkatan paling tinggi. Akhirnya semua orang nanti nggak sama derajatnya. Kalau dalam Islam, saudara yang saya hormati, nggak ada kemuliaan satu suku atas suku yang lain kecuali takwa. Jawa, tapi bertakwa kepada Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arab, tapi Arab pati cetoh. Saudara yang saya hormati, nggak ada kemuliaan kok, nggak ada kemuliaan kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas yang ketiga menunjukkan Islam itu menolak asabiyah. Islam itu menolak kebanggaan jahiliyah. Satu ayat, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Ya, kemudian alasan yang ketiga, Dr. Shalih Fauzan terangkan, wahadil hizbiyatu tufarriqul muslimin. Hizbiyah, kelompok itu mencerai berikan kaum muslimin. Mencerai berikan kaum muslimin. Coba, dengan adanya kelompok-kelompok, masing-masing kelompok ada pemimpin, akhirnya mencerai berikan kaum muslimin.
Oh, itu golongan sana kok, bukan golongan saya. Saudara yang saya hormati, kaum muslimin terpecah belah. Terpecah belah dengan sebab hizbiyah. Hizbiyah. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an al-ijtima', bersatu. Memerintahkan dalam Al-Qur'an at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Nanti dalam ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam melaksanakan perintah bir, saling tolong menolong dalam meninggalkan larangan takwa. Jadi bukan asabiyah. Kalau asabiyah nanti kekurangan yang lain dicela, yang diunggulkan golongannya. Nanti akan disebutkan. Orang itu kalau sudah asabiyah bangga dengan apa yang ada pada mereka, mereka merasa bangga. Tapi kalau enggak asabiyah, kalau seseorang itu berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ta'awun. Oh, sana ada kekurangan ini, cobalah dibenahi. Sana ada kekurangan ini, cobalah dibenahi. Saling tolong menolong dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian Islam itu melarang bercerai-berai, berselisih. Bercerai-berai, berselisih. Sebagaimana dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ihwana. Kata Allah, pegang teguh tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Dari kalimat ini pelajarannya yang pertama, kita diperintahkan al-ijtima', bersatu, jangan bercerai-berai. Lah sarana untuk bisa bersatu itu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu Islam. Tali Allah itu syariatnya. Nggak mungkin itu Muslim akan bisa bersatu kalau tidak berpegang dengan syariat. Kalau tidak berpegang dengan syariat, kalau pertemuan yang lalu sesembahannya sama, kemudian yang dijadikan uswah sama, Nabi Muhammad SAW, tata cara ibadahnya sama, ya, kemudian kiblatnya sama, sumber hukumnya sama, pemahamannya sama, baru bisa bersatu. Tapi kalau misalkan sesembahannya nggak sama, satu nyembah Allah, satu nyembah Al-Husain, seperti orang-orang Syiah, mungkin bisa bersatu? Sunni Syi'i pengen disatukan, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Kalau yang dijadikan uswah itu bukan satu, bukan tauhidul muttaba'ah, satu-satunya ikutan bukan Nabi Muhammad SAW, apa mungkin bisa bersatu? Nggak mungkin. Satu ngikut ini, satu ngikut ini, satu ngikut ini, nggak mungkin bisa bersatu. Ibadahnya tidak sama, nggak mungkin bisa bersatu. Sumber hukumnya tidak sama, pemahaman kepada nas tidak sama, nggak mungkin bisa bersatu. Makanya salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah itu mengajak kepada pemahaman Quran, hadis, ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah, itu yang membawa kepada persatuan. Tapi kalau sekarang, ya sudahlah, golongannya ini ngajak ke ini, golongannya ini ngajak ke ini, nggak mungkin ada persatuan. Walaupun terkadang kondisi tertentu, wah, masya Allah, bludak kaum muslimin bersatu. Kamu kira mereka bersatu, tapi kulubum syatta, hati mereka itu bercerai-berai. Masing-masing bangga dengan benderanya, dengan seragamnya. Wah, tibane genderane paling akeh nggonku no, seragame paling akeh nggonku. Saudara yang saya hormati, kelihatannya bersatu tapi kulubum syatta. Ini kandungan dari ayat. Cara untuk bisa bersatu, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ingat nikmat Allah atas kalian. Kalian tadinya bermusuhan. Setelah itu Allah satukan hati-hati kalian. Bermusuhan itu musibah. Nanti akan diterangkan, termasuk musibah itu, saudara yang saya hormati, kalau seseorang itu bercerai-berai. Apa enaknya musuhan? Musuhan itu nggak enak itu. Ketemu namanya musuh, kita tersenyum, prengas-prenges kayak rupane deloken. Namanya musuh kok. Namanya musuh itu
ketemu, wah, itu milih jalan yang lain, nggak mau itu. Bermusuhan sampai dalam ayat Allah mengingatkan nikmat persatuan, persaudaraan suku Aus, Khazraj. Dua suku ini yang turun temurun senantiasa bermusuhan sampai lahir itu wis diomongke Aus musuhmu Khazraj. Khazraj itu lahir sudah disampaikan musuhmu Aus. Permusuhan yang tahunnya turun temurun. Allah ingatkan, ingatlah nikmat Allah yang kalian dahulu bermusuhan, Allah satukan hati kalian, menunjukkan nikmat persatuan itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa, menunjukkan salah satu adab itu ternyata perpecahan. Lah kalau kaum muslimin pecah belah, itu hakikatnya adab. Makanya jangan katakan perpecahan itu merupakan rahmat. Dalilnya apa ona coba? Perpecahan kok rahmat? Perpecahan itu yang ada adalah adab. Nanti akan dibawakan nasnya. Akan dibawakan nasnya. Saudara yang hormati, dari kalimat fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan di antara hati kalian. Yang maha mampu menyatukan kaum muslimin cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Tauhidkan Allah. Kemudian tauhidul mutaba'ah, satu-satunya panutan cuma Nabi, sumber hukumnya sama, pemahamannya sama. Itu upaya kita. Tapi hati kita ini akan disatukan Allah yang maha mampu. Akhirnya dengan kenikmatannya kalian menjadi bersaudara. Saudara yang saya hormati, hizbiyah itu sisi kerusakannya mencerai berikan kaum muslimin. Mencerai berikan kaum muslimin. Lawang terkadang kalau seseorang sudah terjangkiti hizbiyah, al-wala wal bara', batasi itu sama golongannya. Semua kebaikan itu dibatasi golongannya. Saya pernah lihat itu. Ada seseorang acara makan-makan, sing diundang itu juga bolone tok. Jadi walaupun tetangga dekat membutuhkan podo muslime, tapi bukan golongan nih. Enggak diundang itu, padahal tetangga. Ini contoh. Ada istilah di kalangan mereka amal soleh. Amal soleh enggak sapa? Bolone tok itu. Di luar bolone enggak. Dibatasi hanya untuk lingkungan hizbiyahnya. Mencerai berikan kaum muslimin luar biasa parahnya. Sampai istilah-istilah syariat semuanya itu wala wal bara' hanya diterapkan kepada golongannya. Hanya diterapkan kepada golongannya. Setelah itu beliau mengatakan innallaha yuridu minna an nakuna ma'a hisbin wahidin hum hizbullah al-muflihun. Sesungguhnya Allah menginginkan kita untuk menjadi satu kelompok saja. Siapa itu? Hizbullah, golongannya Allah yang beruntung. Golongannya Allah yang beruntung. Tapi beliau katakan walakinal alamal islamiyah asbaha ba'dama ghazathul urubba siyasian wasaqafiyan yahda'u li hadil asabiyati damuwiyah wal jinsiyah wal watoniyah. Beliau sekarang terangkan, akan tetapi negeri Islam di masa sekarang kapan dimulai? Muncul hizbiyah itu setelah perang Eropa. Secara politik, secara budaya, semuanya tunduknya kepada asabiyah itu, kepada golongan, kepada kedarahan, kepada kejenisan, kepada negeri. Kepada negeri. Saudara yang saya hormati, seperti itu musibahnya. Sampai kadang dibutakan sesama muslim itu sudah, kalau sudah beda negara nggak bisa. Kemarin kita lihat di berita itu, dalam hati saudara yang saya hormati merintih. Ada saudara muslim dari Rohingya ya, sekian kapal, ada anak-anak kecil melas mesake, kasihan mereka itu ya. Apa ada diterima ketika misalkan di negerinya sudah tidak aman? Enggak. Semenjak programnya orang kafir dibatasi dengan jenis, dibatasi dengan watoniyah, wah ini bukan negara kita. Iya, bukan negara kita. Pokoknya yang kita bela, kita bantu hanya sebangsa dan setanah air. Di luar itu tidak. Padahal kalau Islam, persaudaraan Islam itu persaudaraan yang tanpa batas. Persaudaraan tanpa batas. Persaudaraan Islam itu tidak dibatasi
dengan kelompok, dengan darah, dengan jenis, dengan negeri. Dengan negeri. Saudara yang saya hormati, ini musibah ini. Musibah dampak dari programnya orang kafir. Parahnya lagi, yu'minu biha kaqadiyatin ilmiyatin wa haqiqiyatin muqarraratin. Ya. Parahnya lagi, ini diimani seperti ketetapan ilmu yang pasti. Seperti ketetapan ilmu yang pasti yang tidak bisa lagi dipungkiri. Jadi wa waqi'un la mafarra minhu. Sudah, ini nggak bisa dipungkiri. Pokoknya pasti harus begitu, harus begitu. Saksikan saja, saudara-saudara kita misalkan di Palestina yang nggak aman, mau pindah, apa bisa? Nggak bisa, nggak bisa pindah. Walaupun sesama Muslim, sudah ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan. Lah kita saja kalau misalkan mau berjihad ke sana dengan jiwa kita, nggak gampang itu. Tidak gampang. Ada nanti persyaratan-persyaratan. Makanya Syekh Sudes itu menyampaikan, orang awam nggak usah ikut ngomong, nggak usah ikut ngomong. Kadang kebijakan penguasa Muslim di situ ada pertimbangan-pertimbangan, ada ketentuan-ketentuan yang itu tidak mudah untuk kita bisa memutuskan. Tapi kalau orang awam itu kadang sama sekali tidak memberikan andil, neng omongnya akeh, mencela sana sini, apalagi mencela negeri tauhid. Saudi ki apa? Bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia katanya. Omongannya lancang. Saudara yang saya hormati, ini harus hati-hati. Ya, demikian pula wa asbahat su'ubuhu tandafi'u indifa'an ghoriban ila ihya'i hadil asabiyah. Sehingga nanti yang terjadi ketetapan dari kelompok itu, jadi kelompok-kelompok itulah yang menggerakkan dengan gerakan yang aneh, menghidupkan kegolongannya, yang kegolongan itu dimatikan oleh Islam, malah diurip-urip. Kemudian watagoni biha, merasa cukup dengannya, menghidupkan siar-siar golongan, bangga itu dengan golongannya. Wis kelompok itu, sampai ada kalimat-kalimat yang itu merupakan jargon terkenal. Ya, kita cuman ini, di luar ini enggak. Saudara yang saya hormati, ini dampak dari program orang kafir yang memberikan pengaruh kepada negeri kaum muslimin. Ya, merasa cukup menghidupkan siar asabiyah, bangga dengannya, dengan ikatan-ikatan asabiyah. Allati tuqaddamu alal Islam, yang itu lebih didahulukan dibandingkan dengan Islam. Didahulukan dibandingkan dengan Islam. Bahkan merendahkan Islam, merendahkannya dengan memberikan nama jahiliyah. Lawang asabiyah itu jahiliyah. Jahiliyah itu nisbat kepada bodoh, dungu. Orang malah bangga. Orang malah bangga. Di negeri kita itu berapa kelompok coba dari kalangan kaum muslimin? Gak terhitung. Gak terhitung. Masing-masing bangga dengan kelompoknya. Saudara yang saya hormati, padahal itu Islam itu mencela. Allah anugerahkan alal muslimin bil huruji anha. Allah kasih anugerah kaum muslimin supaya keluar darinya. Dihasung mensyukuri nikmat persatuan. Dihasung mensyukuri nikmat persatuan. Saudara yang saya hormati, cuman yaitu tadi, karena program orang kafir berhasil. Apalagi model demokrasi dijejalkan ke negeri kaum muslimin, berhasil. Islam itu sudah dicerai-beraikan dengan demokrasi. Dengan partai-partai yang bermacam-macam. Akhirnya loyalitas al-wala wal barok, bukan Islam tapi karena kelompok, karena partai, waliyadzubillah. Padahal seharusnya wat tabi'i minal mu'min, secara tabiat itu seorang mukmin alla yadhkura jahiliyatan taqaddama ahduha au qaraba illa bimaktin wa karahiyatin wamti'adin wa syi'ararin. Harusnya tabiat seorang mukmin itu tidaklah dia ingat jahiliyah yang dulu dia lakukan, ya, yang baru saja dia tinggalkan. Kalau ingat harusnya marah. Karena orang mukmin itu kalau mengenang masa lalu dari masa-masa hitam, sedih. Harusnya seperti itu. Wah, astagfirullah, zaman biyen musyrik.
Sedih itu. Coba sekarang bangga ya. Dengan kelompok malah bangga. Dengan kelompok malah bangga. Parahnya lagi, kalau itu menimpa kepada orang yang mengaku berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salah. Tapi ya Sofia, iya, ya golongannya, wah bolokku itu, sana bukan bolok. Saudara yang saya hormati, harusnya orang mukmin mengenang masa lalu, marah, benci, ya, kemudian gemetar, takut, ya takut. Sama, Syekh kasih contoh, seseorang yang ingat masuk penjara tersiksa, masuk penjara tersiksa. Awal kali keluar dari penjara itu, jadi ayama i'tiqalihi, hari pembebasan dari penjara, yang disiksa, kemudian dia jamaah hormati terhinakan di situ. Kalau orang mengenang ketika di penjara, berat itu, menggigil sedih. Ya, saudara yang hormati, tidaklah dia kenang masa lalu dia ketika di penjara, kecuali dia akan sedih, akan marah. Oh coba eling-eling itu masa lalu saya, sangat menyakitkan. Urusan dunia itu. Lah ini kemaksiatan agama, kemungkaran, pelanggaran syariat. Kok bangga? Wah, golongan kami. Saudara yang saya hormati, ini sangat berbahaya. Makanya dampaknya saudara yang saya hormati, ya, kalau seseorang mengingat masa lalu yang itu masa lalu hitam, dia bangga, parah itu. Nanti bisa terulang kembali. Nah kalau orang katanya tobat dari kesesatan, apa syarat tobat itu? Salah satunya nyesal. Orang nyesal itu nangis. Orang nyesal itu nggak ingin terulang kembali. Kalau misalnya saya bisa mengulang sejarah, saya akan hapus itu dari perjalanan hidup saya. Kan orang kalau tobat begitu. Nah, tapi kalau masih bangga dengan kemaksiatan pelanggaran syariat, saudara yang saya hormati, berarti dia belum menyadari itu perkara yang salah. Ya. Kemudian dampak bahayanya, kata beliau, wal wajibu an yu'lama anna hadil hisbiyati adabun ba'athahullahu ala man a'rada an syar'ihi wa tunkiru li dinihi kama qala ta'ala. Wajib untuk diketahui, hizbiyah ini adab. Jadi seseorang berkelompok, bergolongan-golongan, itu adab. Ya adab. Orang dihadap, seneng ya. Saudara yang saya hormati, adab ini nampak di masa sekarang. Kekelompokan, kegolongan di kalangan kaum muslimin kental sekali. Ini adab. Yang adab ini, perhatikan ini. Allah kirim man a'rada an syar'i, orang yang berpaling dari syariat. Makanya kalau muncul hizbiyah, mesti ada yang nggak beres, mesti ada pelanggaran syariat. Tadi ayatnya dibaca kok, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh tali Allah, jangan bercerai-berai. Berarti adab Allah bagi orang yang bercerai-berai itu berpaling dari syariat. Pengingkaran kepada agama, sebagaimana dalam ayat kul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Kata Allah, dialah Allah yang maha mampu untuk mengirim atas kalian adab dari atas kalian. Apa adab yang dari atas? Hujan, panas, petir. Itu adab dari atas. Kemudian Allah maha mampu untuk mengirim dari bawah kalian. Apa adabnya dari bawah? Gempa bumi, banjir bandang. Iya, Allah maha mampu. Atau Allah pakaikan syia'ah. Allah pakaikan, jamaah hormati, bergolongan-golongan. Yang sebagian kalian itu nanti bertentangan dengan sebagian yang lain. Ternyata golongan-golongan itu adab. Itu adab. Saudara yang saya hormati, orang nggak merasa ya, orang nggak merasa, dan sekarang malah diopeni, malah diopeni. Ini saudara yang saya hormati, bahaya kalau seseorang sudah berpaling dari syariatnya, mengingkari agamanya, Allah akan timpakan adab. Adab itu dari atas bisa, dari bawah bisa, bisa di kalangan kaum muslimin. Apa di kalangan kaum muslimin? Ayal bisakum aw yal bisakum
Syiah. Ini bahaya yang pertama. Yang kedua, dibawakan hadis Nabi, wa malam tahkum a'immatum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan kitab Allah kecuali Allah jadikan bencana di antara mereka. Ya, ketika pemimpin tidak berhukum dengan kitab Allah, sudah, kalau bahasa orang sekarang, sesama anak bangsa saling cakar mencakar, sikut menyikut, bunuh membunuh. Itu apa sebabnya? Karena pemimpin tidak berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. A'radu an syar'ihi. Bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga, saudara yang saya hormati, ta'assub hizbiyah ini yusabbibu rafdal haqqi ala dima'al akharin, menyebabkan menolak kebenaran yang bersama dengan orang lain. Kalau sudah berkelompok-kelompok, itu kalau kebenaran bersama orang lain dia ingkari. Malah terkenal itu di masyarakat kita, sek penting beda. Jadi bukan benar salah yang diteliti, bukan benar salah yang diikuti. Sek penting golongan saya tidak seperti golongan dia. Sek penting beda. Waliyadubillah, menolak kebenaran seperti keadaan orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan sifat mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Kalau dikatakan kepada mereka, imanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, kami hanya iman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Tapi mereka juga sebenarnya nggak iman itu. Makanya nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membawakan perangai jahiliyah itu omongan, dakwahan berbeda dengan kenyataan. Ini Yahudi ngomong, kami ikuti apa yang diturunkan kepada kami. Ternyata enggak. Ya, tapi ini menunjukkan asabiyah hizbiyah. Kalau bersama mereka diterima, tapi kalau dibalik itu mereka kufuri, walaupun kebenaran yang membenarkan apa yang bersama mereka. Perangi Yahudi, saudara yang saya hormati, ini kerusakan. Sebagaimana orang jahiliyah juga begitu. Mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka dari Nabi kita Muhammad SAW. Ta'asuban lima alai aba'uhum, ta'asub kepada bapak moyang. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alai aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak moyang kami. Jadi hanya mengikuti apa yang didapat dari bapak moyang. Wah, sudah rusak itu. Padahal kebenaran itu, saudara yang saya hormati, barang hilang orang mukmin. Di mana dia ketemukan, dia ambil. Dia ambil. Kebenaran itu walaupun mungkin di kelompok yang kelompok itu punya pemikiran takfiri. Di negeri kita ada kelompok takfiri, tapi kapal itu cengkrang-cengkrang. Kita nggak ingkari itu sesuai dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalkan kebenaran pada kelompok tertentu, penetapan hari raya misalkan dengan ru'yatul hilal, kita nggak ingkari itu, terima karena ada pada kelompok tertentu. Ada kelompok yang lain misalkan kebenaran mereka mengingkari bid'ah khurafat, kita nggak ingkari itu. Saudara yang saya hormati, karena yang diikuti kebenaran bukan asabiyah. Wallahu ta'ala alam. Jadi yuridu ashabu hadil hizbiyat an yaj'aluha badilatan anil Islam. Wah, ini sing medeni ini. Jadi pengikut hizbiyah, pengikut asabiyah, kelompok golongan-golongan itu ingin mereka jadikan kelompoknya itu ganti dari Islam. Jadi dari Islam, makanya loyalitas hanya sebatas dengan kelompok. Di luar kelompoknya enggak. Ini di luar kelompoknya enggak. Selesai penjelasan yang luar biasa dari Dr. Soleh Fauzan. Ini yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada pasal yang ke-9 berkaitan dengan teori kehidupan dunia. Jadi seseorang berkaitan dengan kehidupan dunia itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang keliru, sesat, menyimpang, ada yang benar. Pola pikirnya berkaitan dengan kehidupan dunia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala bentuk penyimpangan akidah, penyimpangan syariat, sehingga Allah anugerahkan kepada kita ketenangan, ketentraman, persatuan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.